matching sekali pagi ini loh. Ya memang kita dari semalam udah matching-matchingin baju, ya kan? Bisa aja. Ini couple lah. Kalian berdua seru. Ini kan hijau. Ini warnanya bukan hijau, abu-abu. Sama lah, kita senada, seirama, sehati. Tapi kamu semakin cantik loh, aku suka ngeliatnya. Apa sih rahasia cantik kamu, Dewi Persik? Banyak duit yo, Kak. Amin, alhamdulillah. Lah iyo, nomor 1 itu loh, Kak. Bener. Kalau duit yo. Nomor pinggangnya. Nomor 1 itu aku tuh harus semangat, harus berpositif thinking, harus bersyukur. Itu yang membuat Dewi Persik tuh awet muda. Tepuk tangan buat yang paling positif di studio ini. Iya dong. Betul. Kita itu dapat kecil, alhamdulillah. Apalagi dapat besar. Bener ya. Itu intinya itu, manusia berbangun, terima kasih ya Allah. Mau itu sakit, mau itu senang, terima kasih ya Allah. Jadi kita awet muda gitu. Tapi kalau ngomongin cantik ya, ada yang cantik karena hatinya, ada yang cantik karena dananya, ya kan? Banyaknya sekarang itu orang cantik karena dananya. Tapi banyak orang yang dananya banyak, tapi nggak cantikin karena pusing lakinya Puyeng selingkuh. mumet hatinya. Udah gitu lakinya kagak bener. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau lakinya nggak benar, pacarin berondong. Itu juga banyak. Itu juga banyak kejadian. Iya dong. Iya. Sekarang gini, laki-laki bisa macam-macam. Emang perempuan nggak bisa macam-macam? Nah. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Beyonce Kita dong. juga bisa menipu dan menduakan. Itu lagu Rosa, itu lagu Rosa. Oh iya, Rosa. Kalau laki bisa macam-macam, perempuan bisa 1000 kali macam-macam. Benar. Ini contohnya bintang tamu kita yang satu Ya, ini. kan? Ya, dia akhirnya kenapa? Cantiknya bukan cuma karena dari sananya, tapi cantik karena operasinya dan cantik karena sakit hatinya. Sakit hati membuat dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih dari yang lain. Bawa harem. Dia ini bukan dioperasi merubah bentuk ya, tapi perawatan. Oh, masa? Perawatan emang ada yang dirubah? Coba kita lihat Lihat dulu. Masa sih? Dibagi-bagi biar baru pulang dari Korea Selatan, seorang selebriti yang sekarang sudah menjadi seorang janda, merubah penampilannya seperti apa? Janda terdepan. Ini dia tentu Dewi Putri. Apanya ya? Apanya ya? Urusan. Ya? Mukanya nggak ada yang dirubah. Ada. Oh, muka nggak ada. Iya, Ya udah berarti ini cantik. perawatan. Tanya Surgery, operasi. Surgery. Tapi di bagian badan. Oh, wajah nggak ada. Lemak gitu ya. Wajah belum, nggak tahu nanti. Surgery itu apa? Aku di Operasi. bagian tamitak karena memang punya habis 2 anak. melahirkan. Iya kan itu kayak Iya, ada iya. belly pouch Itu gitu, berarti Kak. perawatan dong guys. Tamitak. Sama di bagian breast. Oke. Dada, karena udah menyusui 2 anak ya Bunda. Ya. Ini dada juga. Bunda, gue bunda. Abang panggil Bunda. Sebentar. Lu bundanya ke gue. Bentar, pertanyaan saya Sama adalah bunda-bunda ya kan. dada juga. Dada juga penyala ya kan. Ya karena kan kita juga Karen ya. Aku pikir tuh ada wajahnya Kita diapain segenggam lah. gitu ya. Iya. Teguh Dewi, kami ucapkan terima kasih. Tapi wajar kalau wanita merawat dirinya. Iya benar. Boleh dong, siapa Boleh tahu. dong. Boleh. Laki yang nggak wajar kalau ngerawat diri. Siapa? Gua dong. Merawat nggak Cuma apa-apa kalau nyindir di sebelah gua banget. Nggak, sebentar, gua ngomong, lu nggak? Gak ada yang salah, lagi dia bilang merawat diri, bukan merubah diri. Kita kasih lihat dulu, ini dia perjalanan Teguh Dewi Putri operasi di Korea Selatan. Oh, wah. Bagus nih. KDP udah nanya-nanya KDP sakit apa enggak, katanya enggak sakit, beneran. Tapi Dewi, apa sih yang membuat kamu mau buat operasi di Korea tuh apa? Kalau aku memang ini udah lama planningnya. Sebenarnya planningnya ini udah 1 tahun yang lalu. Cuma kan anak aku masih menyusui saat itu. Kata siapa? Hah? Kata gue. Dia barusan ngomong. Saya. Udah gitu anak pertama aku ngerasa pas olahraga aja baliknya cepet. Kayak perut juga nggak terlalu yang urgent banget. Anak kedua ini aku ngerasa kayak udah olahraga, udah diet. Tapi di bagian-bagian tertentu itu kayak memang nggak bisa, kayaknya cuma olahraga doang. Kalaupun bisa mungkin lama banget. Metabolisme soalnya sering bertambah usia. Karena kan anak aku yang lahir ini dua-duanya kan gede lahirnya. Jadi banyak
daging yang berlebih karena aku kurusnya cepet kan. Jadi kayak banyak yang berlebih daging. Tamitak lah makanya. Makanya tamitak. Jadi dibuang kulit-kulitnya itu yang kering. Sama perut-perutnya. Jadi itu misalnya Perutnya dibuang, nggak punya perut dong. perut yang belly pouch-nya itu Lemaknya. mams. Ya, Kalau mami-mami itu kan ada perut yang Ada kayak kantongnya kayak gitu. kantong ajaib gitu Iya, kan. Itu bener-bener dibuang. Kalau kita Dibuang. tuh sesar kan cuma segini doang. Ya. Dijahit dibukanya segini kan sesar. Kalau ini tuh dari sini sampai sini. Iya. Jahitannya. Jadi Ini sekarang masih- ada masih bekas pakai jahitan korset nih. Ini ada bekas jahitan Masih nggak? diperban. Aku baru 2 minggu. Nanti kalau udah sembuh banget nih, udah normal lagi, ada bekas jahitan nggak? Ada. Nanti aku pakai bikini deh biar aku lihat. Jangan. Itu buat sendiri aja. Hasilnya. Udah di Bali Tidak, tinggal. aku nanya, kalau udah bersih, udah Tuh beres lihat semua. tuh. Iya beda banget lah. Beda banget. Oh iya. Beda Bajunya banget. sama lagi. Ini ngaruh ke berat badan nggak? Akhirnya sempat nimbang nggak? Kayak ini ya, Nimbang, kayak nimbang. Turun berapa kilo? turun. Berapa banyak? Ariana turunnya? Grande. Karena memang di bagian breast juga aku ada yang Ariana diisi. Grande lah. Jadi Laura. turun naik ya. Cuma sekitar 2-3 kilo turun. Kalau lingkar perutnya berkurang berapa banyak? Oh banyak banget. Karena memang aku dari pas punya anak kedua ini bagian perut aku nggak pede banget sih. Iya. Kayak aku juga punya brand baju kan. Bajunya tuh kan sempit-sempit semua. Ya, kalau Ngerasa berat- banget di bagian perut tuh. Jadi kalau misalnya jalan segala macem tuh ditahan, ditutup-tutupin. Di sini aja aku sering ditutup-tutupin Iya, kan. iya. Sekarang mah enggak. Wih. Tapi apa, ngilu nggak? Masih nggak ngilu? Kalau tamitak jujur sakit banget sebenarnya ya. Ya, Kayak pasti. melahirkan sesar 1 kali ini 10 kali. Cuma sakitnya itu cuma kayak 2 hari doang. Abis itu karena memang di sana itu canggih banget ya, medical dan lain-lainnya. Cepet banget recovery-nya, aku juga bingung. Berapa lama recovery-nya? Hari ketiga aku udah pulang dari rumah sakit ke hotel. Hebat tadi Hari sana. keempat udah jalan-jalan, Nggak udah mulai bengkak, nge-mall. efeknya nggak bengkak gitu di Enggak. badan. Biasanya kan kalau habis Enggak. tamitak atau mengeluarkan lemak itu Cuma kalau batuk, suka sakit sih. Ngilu. suka kayak ngilu. Jadi batuknya harus gitu apa gimana? Wih, kamu nggak mau coba tamitak? Hei, perut gue masih bagus. Perut gue berotot. Nggak pernah lihat Instagram gue berotot. Nggak perutnya. pernah lihat. Tanya aja produser. Salah satu Lah, kiblat Ude. aku juga KDP. Lu gak pernah ngeliat dia belly dance? Enggak, maaf, aku menjaga mata aku. Apa? Mata lu. Tapi Tengku Dewi, kamu bilang sebetulnya rencana ini tuh sudah ada 1 tahun ke belakang. Apakah rencana ini sudah ada setelah bercerai atau sebelum bercerai? Sebelum bercerai, sejujurnya. Oh, tapi setelah Karena dulu mantan yang suami pun tahu, aku udah bilang nanti kayaknya abis tutup pabrik gue pengen tamitak. Gitu. Mantan suami itu siapa sih? Kayaknya cuma 1 ya kak ya. Jangan sampai 2 ya. Iya. Ada pantangan-pantangan selama masa recovery ini kan masih pakai Ya, ini, nggak boleh makan masih apa. dibebet, masih pakai korset kan? masih Nggak boleh mabuk, beban. nggak boleh apa Ini gitu. korset ini bisa setahun ya, 6 bulan ya. Iya, Minum obat nggak? Minum obat nggak? masih minum obat. Oh, banyak obatnya apa Nggak, sedikit? sekarang obatnya cuma yang buat dada doang. Oh. Yang Oh, ini buat udah selesai. Cuma kayak krim-krim buat skarnya. Pantangannya apa? Seafood. Tantangannya sih sebenarnya karena memang aku ngejalanin ini tuh bener-bener berjuang banget. Tetap jaga makan. Seafood nggak boleh, Seafood. Seafood nggak boleh ya? Nggak boleh. Aku makan Jatuh seafood ya, kak. Kak. Di Korea aku makan kepiting yang mentah aman-aman Ih, aja. berani Nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak masalah. Dan dokternya juga kayak santai banget. Lu nggak ada- dokter mana? Dia dokter Korea, lu dokter mana? Dokter Sukabumi. Tapi iya masa boleh ya seafood ya? Tengku, nggak ada pantangan sih. Ya, Dewi, mungkin beda-beda dokter kali ya. totalnya habis berapa itu? Berapa ratus juta apa miliar gitu. Aduh. Nggak, maksudnya apakah itu di endorse Lumayan ya. atau kamu bayar Ya memang? mungkin rezeki janda soleha ya. Oh, Jadi hebat. endorsement. Tapi endorsement kan juga kerjaan loh. Iya, ada itu pekerjaan special, loh. special Kan juga price iya. lah, gitu. Special price. Ya. Yang Kalau nggak di endorse itu berapa totalnya kira-kira? hampir 1 M ada kali. Wow, Iya iya. mahal Ya banget kan kak, ini. KDP kan Iya. pasti. Tamitak Ayo. aja udah berapa? Ya. Siapa? Lita mau tamitak. Lita mau tamitak? Baik Sobat Ambiar, ini vokalis kami. Lita antar bareng sama gue akhir tahun. Ya. Tuh diajak tuh. Dibayarin lo, dibayarin sama Dewi. Enggak, Iya. Takutnya nggak bukan tamitak, jadi pita takutnya. Takutnya ngejahitnya pakai jahitan yang kain ya. Jahitannya pakai ini, pakai benang kasur kalau dia ya. Tengku Dewi, kita mau kasih lihat yang satu ini. Betulkah ini alasannya? Tengku Dewi lakukan operasi mempercantik diri karena imbas dari tersakiti hatinya.
Oh gitu ya, perempuan tuh balas dendam Emang gitu aku ya? masih terlihat tersakiti ya? Masih. Perempuan tuh kalau... Tapi jujur itu kan pasti salah Tapi memang satunya iya, juga pasti kan. ya. Enggak, itu lebih kayak ke self reward aja sih. Aku ngerasa aku udah banyak mengalami banyak hal ya. Apalagi di 2 tahun belakangan ini, di waktu yang bersama aku harus hamil, melahirkan, ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi menurut aku ini salah satu bentuk hadiah buat diri aku sendiri sih. Di Korea nggak ada yang naksir. Aku nggak suka opa-opa masalahnya. Dokternya mungkin kan udah gini-gini mungkin dokternya. Yo. Saya udah punya bini kayak Tapi Ya. tunggu Dewi, pas kamu ngaca gitu dengan penampilan baru kamu setelah Tamita operasi ini itu tuh kamu dalam pikiran kamu apa pas bercermin? Jujur jadinya jadi balik confidence lagi sih. Iya, Ya iya. aku ngerasa kayak wah ini benar-benar worth it banget sih aku ngejalanin ini operasi ninggalin anak, tapi pas ngelihat hasilnya walaupun baru 2 minggu tapi udah kelihatan banget hasilnya, kayak pantesan ya orang bela-belain ngumpulin Nggak sakit duit. ya sayang, nggak sakit. 2 hari itu doang. 2 hari Kak, yang itu sakit. aja. Oke, jadi kamu merasa lebih percaya diri. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apakah ketika disakiti oleh orang yang kita sayang ada perasaan tidak percaya diri? Pasti kan self worth kita tuh pasti menurun, mempertanyakan. Awal-awal tuh yang masih di fase-fase kayak denial, menyalahkan diri sendiri, tapi itu kan itu udah lama banget, malas juga aku nginget-ngingetnya gitu. Jadi sempat lewatin masa-masa itu ya? Sempet pasti. Kalau sekarang ketika ngaca, ayo lo gue udah semakin cantik. Ayo mana gitu kan. mana apanya Mana yang mau nih? deket sama Mana aku? opportunity? Iya. Ya. Tapi kamu ada perasaan dengan sekarang ya, pasti aku, tapi yakinnya kamu nggak ada rasa cemburu sih, apalagi sekarang semakin cantik. Ada perasaan masih cemburu nggak ngeliat misalnya masa lalu kamu dengan orang yang baru itu? Cemburu sama siapa? Sama pasangan yang barunya gitu. Enggak lah, lah. mewakili dia. Bukan kamu dia. Ya aku mewakili dia. Iya bener. Tidak ada rasa cemburu? Enggak lah kan jalan ini juga kan salah satu keputusan besar yang udah aku pilih. Masa udah aku memilih keputusan ini, masa aku harus cemburu atau Ya, gimana? nggak Itu kan usah berarti lah. jangan ngambil keputusan kalau masih baper gitu kan. Nggak usah ada cemburu-cemburu. Lu selingkuh, gua selingkuh. Lu setia, gua Nggak setia. ada begitu sih. Mirroring aja ya kan. Nggak, maksudnya gini, nggak ngapain cemburu, nyiksa diri. Iya. Bener. Kalau Betul, dia dan selingkuh ya hari udah gini kita nggak boleh. Nggak usah Gini. dibalas dengan perselingkuhan. Kalau saran aku itu tetap tidak bagus. Tapi ya, Cerai aja langsung. salah satu balas, itu cerai kalau jalan terakhir ya. Tapi salah satu balas dendam terbaik itu adalah dengan tampil atau Reward. hidup jauh lebih baik lagi. Betul. Ya kan? Itu adalah Fokus balas diri dendam sendiri aja, naikin value diri sendiri. Benar. Tapi kita punya pertanyaan sama kamu. Ada yang bilang katanya kalau Tamitak tuh apakah bisa punya anak apa enggak setelah itu ya? Karena aku nggak tahu kan. Bisa dong. Masih bisa apa ya? Bisa. Kalau Kan Tamitak nggak ada masih bisa. hubungannya sama di dalam rahim. Bisa Sebenarnya soalnya. masih bisa aja kalau ada duitnya. Maksudnya? Banyak juga kayak teman-teman aku udah melahirkan, terus 2 tahun lagi brojol nih, Tamitak lagi ya bisa-bisa aja. Iya. Karena sebenarnya operasi itu sama kayak sesar, setahun kan minimal jaraknya kan. Oke. Gitu. Bahkan ada juga temen aku yang ketika dia lagi lahiran langsung Tamitak dan langsung bisa. ya, itu biar aku yang sekalian pas ya? lahiran itu juga sama, lahiran mini Tamitak ya. Karena habis itu dia langsung tagitek ya. Kita. Bukan tekotek ya. Kita masih lihat ya, kita punya artikel, nanti kamu tanggapi yang satu. Tangku Dewi lakukan operasi Tamitak. Kalaupun nikah lagi, gak mau punya baby. Emang nggak Bener. mau, memang nggak mau punya baby lagi? Enggak. Iyalah. Bukan kayak gitu ya? Bukan, aku sebenarnya kalau untuk aku pribadi punya anak 2 udah cukup, apalagi sepasang kan Kak, cowok cewek. Tapi nanti kalau aku punya pasangan lagi kan nggak tahu, kalau terlalu egois kan kalau misalnya aku bilang nggak mau punya anak lagi deh gitu kan. Cuma mungkin aku nggak mau hamil lagi. Gimana? Maksudnya gimana? Dia nggak mau hamil. Maksudnya ya sekarang kan Adapsi, canggih banget, ada adapsi. Surrogate mana? Kayak Priyanka Chopra gitu. Berarti lakinya harus kaya kayaknya ya. Iya dong. Iya dong. Nggak zaman cari Ini nggak bisa lagi nih laki yang Memang nggak boleh. mau itu nggak bisa ya. Maksudnya. Tadi bilang nggak bisa lagi laki yang laki yang apa emang? Enggak kan sekarang lagi musim zaman yang laki yang nggak provider gitu loh. Kalau yang kemarin? Yang kemarin, aduh aku lupa ya kayaknya amnesia. Tapi benar, perempuan itu harus mendapatkan lelaki yang bertanggung jawab. Iya. Kalau misalnya Beb, kamu nggak punya anak dari aku, tapi aku nggak mau hamil lagi, udah nggak apa-apa kita surrogate aja kan enak ke
kedengerannya gitu kan. Sebenarnya perempuan itu nggak butuh yang harus laki-laki yang kaya raya, tapi laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Jadi nggak tadi harus bertanggung jawab. Tanggung jawab perawatan, tanggung jawab jalan-jalan, tanggung jawab suroget. Tanggung jawab itu sebetulnya artinya tuh luas ya. Bukan hanya sekedar materi kan Nggak ya? gitu. Enggak ya. Perasaan juga, Tapi memberikan aku sekarang rasa gitu nyaman. sih, Kak. Sekarang kamu lebih ke sana? Lebih realistis aja ya nggak sih? Realistis, oke. Lebih realistis, sekarang lebih realistis kalau cari calon suami itu yang seperti apa menurut kamu? Provider. Harus provider. Iya dong, dia perempuan. Anak dua. Anak Loh, dua iya dong, say. Rian. Perempuan Iya, tuh harus dapat masa laki gue yang- yang biayain? Tapi kalau anak kan tanggung jawabnya Capek ya. Andrew Andika. Harem mah mau ngapain? Kalau anak-anak kan tanggung jawab Andrew Ya Andika. kalau ada seorang bapak yang tahu tanggung jawabnya. Kalau kadang-kadang amnesia juga gimana? Emang dia suka lupa tanggung jawab? Enggak, ini kan kita ngomongin orang tua pada umumnya yang sudah iya. berpisah. Ada yang Kadang lupa. suka amnesia, ada Iya, kan? ada. Makanya tuh suka viral-viral beritanya kan. Aduh nyelap, ini agak-agak ini ke jurang ya. Ini kita lagi ngebahas secara keseluruhan ya. Oke, kita mau kasih lihat juga ya. Ini ngomongin soal suami Penipuan. zaman sekarang. Laki-laki yang suka menipu. Bukan hanya hati aja sekarang yang ditipu, harta juga sering ditipu. Wow. Dari hati kayak ngomongnya. Pengalaman. Kita mau kasih lihat ini. Bukan konten, apa tadi? Bukan konten. Itu captionnya yang di situnya ada lagi captionnya. Itu buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Nih Bukan ya. konten kompor ya bun. Setelah Bukan. jadi janda, aku baru tahu ternyata banyak suami yang nipu istrinya. Enggak. Ini bercanda aja. Jangan sampai bunda-bunda yang nonton jadi worry ya. Maksudnya adalah banyak para suami yang menggoda kamu gitu maksudnya sayang. Enggak. Oh, cuma enggak, bercanda. dia Aku kan dengan dari dulu tuh cerita. sebenarnya suka Iya ngonten juga yang nggak apa-apa kan receh-receh. juga banyak memang laki-laki yang sudah berstatus suami, Iya, tapi iya. dia masih aja ganjen gitu sama cewek-cewek. Itu juga nipu tuh statusnya. Itu juga nipu juga. dong. Iya. Kan ya. Jadi nipunya tuh nipu gimana? Ini aku cuma ngonten aja loh. Tapi masalahnya kalau ngonten, Lucu-lucuan doang. Ngonten itu kalau selebriti yang ngonten tuh ya, walaupun selebriti juga manusia, orang itu tuh akan clue, berasumsi clue. itu tuh adalah yang terjadi dalam kehidupannya. Iya. Ya, atau clue, atau nyenggol ya, nyenggol-nyenggol. Kode ya. Kode. Kalau jangan Kode bikin alam. nanti jadi pada khawatir. Nanti nanyain aku siapa laki gue yang nge-DM lu gitu-gitu kan jadi serem. Tapi kamu pernah ada pengalaman dengan pria yang menipu dalam tanda kutip ke... Banyak lah. Wah. Misalnya apa? Apa ya? Ya apa ya? Pokoknya kalau misalnya suami yang udah punya istri harus menjaga harus punya banderis kan Kak ya? Harus punya ini kan, apalagi sama perempuan yang statusnya single atau janda gitu. Nyoba-nyoba bisa nggak nih cewek? Mungkin ya Kak. Kamu Biasanya sesama gimana perempuan, kamu pengalamannya? pernah ditipu? Nah iya, pengalaman kamu gimana? Ya Sering lah. dong, pasti dong. Ada laki-laki yang sudah punya istri nyoba-nyoba. Cuman kan kita Nyoba-nyoba. sudah punya Cek-cek sikap. ombak ya. Cek ombak. Cuman kan kita, apalagi ngeliat penampilan aku sebagai penyanyi di luar sana. Kenapa Kak harus dicek-cek nggak mau? Jadi harus Kan kita mau. pasti tahu, oh arahnya ini mau kemana. Kita kan harus bisa jaga sikap sebagai Kalau perempuan yang ngobrolnya sebatas mahal. kerjaan Iya, benar. kita tahu, kalau mau modus kan kita juga bisa punya feeling ya kan Ya, Kak? sebagai Tapi perempuan kayaknya dewasa lah. rata-rata sudah mulai agak sedikit deh. Kenapa? Ya mungkin tahu gua galak kali ya. Ya makanya kurang-kurangin live di Instagram, kurangin ya. Tapi sekarang ini juga lagi ada, ini kita nggak mau bilang nama ya. Ini ada Iya. kabar yang beredar, ada seorang perempuan terkenal gitu kan kita tahu Selebgram ya? ada kabar dia menggugat cerai suami ya. Itu kan isunya beredar macem-macem lah. Kalau buat seorang Tengku Dewi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk perempuan di luar sana, istri yang barangkali tersakiti entah karena tidak dinafkahi atau barangkali tidak ada rasa percaya karena diselingkuhi? Pokoknya aku mau nyampein sama perempuan-perempuan di luar sana yang masih bertahan saat ini, padahal sudah banyak keganjalan, tapi karena bertahan anak, mungkin nggak bisa berdiri sendiri karena masalah finansial. Kalau kamu udah tahu, udah punya insting yang kuat, hidup itu ke depannya masih panjang banget. Jadi Betul. kalau untuk dihabiskan dengan orang yang toksik. tekanan batin, memendam, itu bakal jadi penyakit gitu loh. Setuju. Jadi berani baik- aja untuk walking away. Iya. Karena kedepannya, kalau misalnya nih masalahnya finansial, banyak juga yang curhat sama aku ya. Nah. Dari sekarang berarti kalian udah harus set up, harus bisa mandiri. Iya. Jangan ketergantungan sama laki-laki. Laki-laki. Harus punya
nggak usah ngomongin karir besar lah ya. Sekarang tuh zaman online shop, kalian mungkin bisa usaha dari rumah yang kecil-kecil. Iya, nggak punya modal tinggal dropship. Iya, jangan gara-gara cuma dibiayain laki gitu ya, kalian takut. Di KDRT diem aja, diselingkuhin diem aja, pura-pura nggak tahu. Jangan kayak gitu, karena hidup itu ke depannya masih panjang banget, masa depan tuh masih panjang. Lo biasa jawabannya lancar sekali, pengalaman ya? Iya, iya pengalaman banget. Tengku Dewi, kita kasih lihat ini keputusan dari seorang Tengku Dewi Putri. Banjir di Bali, Tengku Dewi bersyukur sudah pindah ke Jakarta. Oh, kamu udah pindah ke Jakarta? Udah balik lagi aku. Oh, udah balik lagi. Tadinya emang di Bali. Kenapa kamu milih balik? Soalnya kita ingat waktu kamu tuh waktu bilang pindah ke Bali karena lebih tenang, lebih apa? Kenapa sekarang balik lagi? Kayaknya untuk heal-nya aku udah dapet. Oke. Aku udah ngerasa apapun yang terjadi saat ini aku udah nggak akan ke-trigger. Dan realistis aja di Bali itu untuk kerjaan, untuk entertainment yang kayak gitu-gitu bisa, tapi karena aku punya anak juga jadi harus boyong Usahanya anak, lebih balik besar ya? lagi, Cari boyong di Jakarta lah jadi ya. kayaknya lebih aman. Dan untuk anak-anak juga aku harus settle up juga kan, anak 2 masih kecil-kecil. Kayaknya aku di Jakarta dulu, fokus kerja dulu lagi gitu. Ya, kamu fokus kerja, bisa papanya juga bisa ketemu anak-anaknya lebih gampang kan? Iya. Sama-sama di Jakarta juga. Banjir ini kita lihat ya waktu di Bali, sekali lagi kami turut berduka atas apa yang terjadi di Bali, karena kemarin kabarnya di daerah Canggu juga sempat banjir lagi. Betul, jadi kita berharap tentu saja bisa segera surut. Korban juga kami turut berbelasungkawa ya, dari yang kehilangan materi sampai dengan orang tercinta. Daerah rumah kamu banjir juga? Daerah menujunya iya, tapi rumah aku nggak banjir. Daerah mana rumah kamu tuh? Aku di daerah Dewi Sri. Dewi Sri bukannya banjir ya? Dewi Sri. Dewi Sri banjir banget kan? Aku nggak kena, karena di depan belakang rumahku tuh sawah. Jadi mungkin penyerapannya lebih ke air ya, ke sawah benar. Oh gitu. Pindah ke Jakarta per kapan, Dewi? Baru banget. Jadi tuh sebenarnya ini juga kayak mendadak. Tadinya kan aku memang mau anak-anak di Jakarta. Karena aku di Bali, karena aku di Korea kan. Pas di Korea, sebelum banget kejadian banjir, aku sempat mikir, aku balik ke Bali lagi atau ke Jakarta ya, kayak gitu kan. Tapi kayaknya anak-anak tuh balik ke rumah lagi, ketemu temen-temennya kok happy. Apalagi Zea yang kecil, itu anak aku baru bisa jalan kan. Jujur rumah yang di sini itu lebih gede lah. Kalau di Bali kan nggak terlalu besar untuk dia aktivitas dan lain-lain. Kayaknya aku di Jakarta dulu deh. Tadinya mikir belum sampai selamanya, maksudnya untuk sekarang mungkin 1 tahun ke depan di Jakarta dulu gitu. Semoga ketika kamu pindah sekarang ini udah di Jakarta lebih memudahkan buat kamu berkarir, anak-anak seperti yang kamu bilang juga semakin happy. Amin. Tapi pertanyaannya adalah, bahagiakah kamu, Tengku Dewi? Kita akan mencari jawabannya dalam cerminan kamu. Silakan Tengku Dewi Putri. Silakan menghadap cermin. Ini dia. Aku ngaca. Seorang perempuan cantik, seorang ibu yang memutuskan untuk mundur kayaknya Karen. Kurang mundur? mengakhiri rumah tangganya. Aku nggak kelihatan kacanya tapi. Nggak, kelihatan dari kamera. Sekarang ingin berubah jauh lebih baik lagi. Ini angle-nya tapi udah oke kan? Oke banget. Cantik kok, selalu cantik. Oke, Tengku Dewi Putri. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk bayangan yang ada di dalam cermin tersebut? Oke, for myself, terima kasih sudah jalan sejauh ini. Makasih untuk segala usaha dan perjuangan yang udah kamu lalui. I'm so proud of you. Bangga ya sama. Bangga sama diri sendiri, aku bangga karena gak nyangka aku bisa ngelewatin semua ini dengan sekarang sehat, bahagia, dikelilingi sama orang-orang baik, dikelilingi sama orang-orang yang support aku. Tengku Dewi Putri, setiap orang punya kesalahan di masa lalu. Apa yang ingin kamu maafkan dari diri kamu sendiri? Silakan sampaikanlah supaya bisa melangkah hidup lebih ringan lagi. Just let it go. Usah diingat-ingat lagi hal-hal yang udah lewat. Jadiin semuanya itu pembelajaran. Jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan dirimu sendiri, menyalahkan orang-orang yang sudah menyakitimu, karena aku yakin banget itu semua memang udah ditakdirkan buat kamu untuk menjadi versi kamu yang lebih baik saat ini. Tapi harus melewati jalan itu. Iya. Semoga lebih ringan melangkah. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Aja. Semangat.